Coba deh bayangin, Anda punya asisten kreatif yang nggak pernah tidur, idenya nggak ada habisnya, dan siap bantuin Anda kapan aja. Nah, hari ini kita bakal kenalan sama partner baru itu, kecerdasan buatan, atau AI. Kita akan bedah bareng-bareng, tapi bukan sebagai teknologi yang bikin pusing ya, melainkan sebagai kolaborator baru yang bisa banget mengubah cara kita semua berkarya. Oke, sebelum kita mulai, kita samain persepsi dulu ya. Seperti yang tertulis di sini, saya ini bukan ahli teknis AI. Saya, sama seperti Anda, adalah seorang kreator yang kebetulan nemu cara seru buat manfaatin AI sebagai alat. Jadi, anggap aja sesi kita kali ini adalah obrolan santai dari sesama orang kreatif. So, pertanyaan kuncinya sekarang bukan lagi apa itu AI, tapi lebih ke gimana caranya Anda bisa jadiin AI ini partner kreatif. Yuk kita cari jawabannya sama-sama satu persatu. Ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita akan ubah cara pandang kita soal AI. Terus kita bongkar isi kotak peralatannya. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian paling penting, belajar bahasanya AI. Kita juga bakal lihat contoh-contoh keren, dan terakhir kita bahas peran kita sebagai manusia di balik semua ini. Oke, bagian pertama. Yuk kita ubah mindset kita. Lupakan deh bayangan robot yang mau ngambil alih kerjaan kita. Di sini, kita mau posisikan AI sebagai kolaborator. Anggap aja dia itu asisten pribadi super canggih yang siap bantu kita brainstorming, riset, atau bahkan bikinin draft pertama. Ingat ya, kuncinya itu kolaborasi, bukan penggantian. Setiap pelukis kan punya kuas andalannya. Setiap musisi punya instrumen jagoannya. Nah, sama aja kayak kita di dunia kreatif digital ini. Sekarang, waktunya kita bongkar toolbox-nya AI. Soalnya untuk setiap kebutuhan kreatif, ternyata ada alat spesifik yang bisa bikin kerjaan kita jauh lebih gampang dan hasilnya jauh lebih keren. Nah, ini dia isi toolbox-nya. Secara umum ada 4 jenis. Pertama, AI generatif. Anggap aja dia ini si senimannya. Suruh dia bikin gambar, nulis puisi, bisa. Kedua, AI analitis. Ini si penelitinya. Dia bisa bantu kita riset tren atau ngerangkum dokumen tebal. Ketiga, AI interaktif. Nah, ini partner ngobrol kita. Pakai chatbot buat brainstorming ide cerita. Dan terakhir, AI otomatisasi. Ini asisten yang gercep. Biarin aja dia yang ngurusin hal-hal kayak bikin subtitle atau edit-edit dasar. Bingung mau mulai dari mana? Tenang aja. Platform kayak ChatGPT atau Gemini itu bagus banget buat mulai ngobrol dan bikin teks. Nanti platform lain mungkin lebih jago buat analisis data atau bikin gambar. Anggap aja ini pintu masuk pertama Anda. Coba satu, jangan takut buat eksplorasi. Oke, sekarang kita masuk ke intinya nih. Kalau AI itu ibarat jin yang bisa ngabulin permintaan kreatif kita, maka prompting ini adalah cara kita ngucapin mantranya. Ini bukan sekedar ngetik pertanyaan loh, ini tuh seni. Dan kalau kita bisa kuasai ini, kita bisa buka potensi AI yang sesungguhnya. Jadi, apa sih prompting itu? Gampangnya gini, ini tuh cara kita ngobrol sama AI. Coba bayangin Anda lagi kasih arahan ke asisten. Kalau Anda cuma bilang, bikin gambar, ya hasilnya pasti acak-acakan. Tapi kalau arahannya spesifik, jelas, hasilnya pasti bakal jauh lebih dekat sama yang ada di kepala kita. Nah, buat bikin arahan yang bagus, ada resep sederhananya, cuma 3 langkah. Pertama, instruksi yang jelas. Misalnya, tuliskan sebuah puisi. Kedua, kasih konteks yang relevan. Misalnya, tentang hujan di sore hari. Ketiga, tentukan format output. Misalnya, dalam 3 byte. Simpel kan? Dengan 3 elemen ini aja, Anda udah di jalur yang benar. Dan cara ngobrolnya pun macam-macam. Kita bisa kasih perintah langsung, to the point, kayak buatkan logo. Bisa juga kasih konteks cerita biar dia paham suasananya. Atau pakai prompt negatif, yaitu ngasih tahu apa yang nggak kita mau. Contohnya tanpa warna merah. Atau ini yang seru, kita bisa minta dia bermain peran. Bertindaklah sebagai penulis skenario film dan kasih saya ide. Keren kan? Oke, cukup teorinya. Sekarang bagian yang paling seru, praktek. Yuk, kita lihat gimana resep 3 komponen tadi, kalau diracik dengan pas, bisa mengubah ide simpel di kepala kita jadi sebuah mahakarya visual yang luar biasa. Coba perhatiin prompt ini. Ini bukan cuma pria di atas rel kereta loh. Lihat detailnya, pria raksasa berbatik, di jalur kereta layang, gaya fotorealistik, bahkan ada instruksi negatif yang spesifik banget. Hindari gambar buram, noise, atau tangan yang aneh. Ini nunjukin level kontrol yang bisa kita punya. Dan kalau kita bedah, prompt yang kelihatannya rumit tadi, itu ternyata cuma gabungan dari komponen-komponen simpel yang baru kita bahas. Ada subjeknya, ada latarnya, detail spesifik, suasana, gaya visual, dan yang penting banget, ada batasan negatif untuk ngasih tahu AI apa yang nggak boleh dilakuin. Semuanya terstruktur. Dan hasilnya?
Bukan sekedar gambar, tapi sebuah visual yang tajam, detail, dan hidup. Persis seperti visi yang ada di kepala kreatornya. Itulah keajaiban yang terjadi kalau instruksi yang tepat ketemu sama kekuatan AI. Oke, sekarang kita coba tugas yang beda banget. Restorasi foto. Perhatiin deh presisi perintahnya. Bukan cuma warnai foto ini, tapi tambahkan warna natural, pertahankan tekstur asli, dan yang paling penting, hindari saturasi berlebih. Setiap kata itu punya tujuannya. Dan lagi-lagi kita bisa bedah. Instruksinya jelas, tambah warna. Konteksnya, pertahankan keasliannya. Gayanya, realistis. Dan lihat deh gimana prompt negatif tanpa saturasi berlebih, itu jadi penting banget buat mencegah hasilnya jadi kelihatan palsu. Ini baru namanya kontrol artistik. Dengan arahan yang tepat, AI itu bukan cuma nambahin warna, tapi benar-benar bisa menghidupkan kembali sepotong sejarah dengan cara yang terasa otentik dan menyentuh. Jadi, kesimpulannya apa dari semua contoh tadi? Poin paling pentingnya adalah ini. Di balik setiap karya AI yang hebat, pasti ada seorang kreator manusia yang cerdas. AI itu nggak berkreasi sendiri. Sekarang, yuk kita bahas peran Anda dalam proses ini, mulai dari alur kerja sampai ke etika. Nah, ini alur kerja yang bisa langsung Anda coba. Pilih alatnya, tulis prompt terbaik Anda, lalu lihat hasilnya. Apa langsung sempurna? Mungkin belum. Dan itu nggak apa-apa. Bagian paling seru itu ada di langkah keempat. Sempurnain lagi promptnya, ubah beberapa kata, terus coba lagi. Proses kreatif bareng AI itu kayak dialog, bolak-balik sampai dapat yang pas. Tentu, karena teknologinya sepowerful ini, kita juga harus bijak. Saat kita mulai asyik berkreasi dengan AI, kita juga harus mulai bertanya ke diri sendiri. Di mana ya batas antara inspirasi dan plagiarisme? Gimana caranya kita mastiin karya kita itu etis? Ini obrolan penting yang harus kita semua sadari. Dan pada akhirnya, ini pesan utamanya. Secanggih apapun teknologinya, dia tetaplah sebuah alat. Kreativitas, intuisi, selera, dan nilai-nilai Anda sebagai manusia, itulah yang gak akan pernah bisa digantikan. AI mungkin kuasnya, tapi Anda dan akan selalu Anda yang jadi pelukisnya. Jadi, sekarang giliran Anda. Alatnya sudah siap, konsepnya sudah di tangan. Pertanyaan terakhirnya bukan lagi apa yang bisa AI lakukan, tapi apa yang akan Anda ciptakan dengannya?